akan coba bacakan seiring dengan waktu. Saya berharap kita bisa selesaikan semuanya. Saya dari Singapura, dari seorang ibu dari Singapura. Shalom, saya sudah menikah 6 tahun dan sifat kasar suami mulai muncul 3 tahun ini. Suami jika marah melakukan tidak kekerasan, menampar, memukul, menjambak. Saya pernah dilecehkan secara seksual dengan suami yang seperti itu. Apakah tetap menjadi teman pewaris dalam hidup dan keluarga? Dan apakah nantinya malah bisa terwariskan ke anak-anak sikap suami yang seperti itu? Nah, Ibu Cindy, jangan berkecil hati. Saya percaya begini. Suami istri itu adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Dan hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, salah satu yang dikerjakan adalah pemulihan Kristus dan jemaat, pemulihan hubungan Kristus dan jemaat. Nah, suami istri itu merupakan gambaran antara Kristus dan jemaatnya. Jadi salah satu pemulihan pertama yang Tuhan lakukan setelah pemulihan pribadi adalah keluarga, lalu gereja. Itu urutannya menurut Alkitab. Jadi Ibu Cindy, jangan khawatir. Kalau Ibu mendengarkan, mulailah berdoa. Minta anugerah Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya percaya dalam waktu tidak lama suami Ibu akan berubah. Amen. Dan Ibu akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Shalom, selamat malam. Ini dari Palembang. Ya, seorang ibu. Saya sudah jijik dengan suami karena suami jatuh dalam perzinahan. Suami seperti tidak puas akan seks karena banyak berhubungan dengan wanita yang berganti-ganti. Suami sudah tidak menafkahi dan pulang. Apa yang saya lakukan dengan masalah pernikahan yang saya alami? Haruskah saya bertahan? Saya mendorong Ibu banyak berdoa, ya, bertahan, minta anugerah, minta kasih karunia Tuhan. Kita semua sepakat. Semua pokok doa ini akan didoakan oleh para pendoa di tempat kami. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian. Berdoa. Saya mendengar ada banyak suami-suami yang akhirnya pulang ke rumah tangganya, dipulihkan. Setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah tangga dan sebagainya, tetap rindukan pemulihan yang daripada Tuhan. Jangan putus asa dan jangan ambil jalan pintas. Sepakat kita semua berdoa. Semua yang mendengarkan akan mengikuti akan acara ini. Saudaraku, kalau ada saudara kita yang mendapatkan beban, mari dalam hati kita dukung, kita doakan sama-sama. Ini bukan hanya untuk didengarkan dan ditonton, tapi kita mau sepakat di dalam doa karena hari-hari ini Tuhan sedang melakukan pemulihannya sebelum Dia datang untuk yang kedua kalinya. Pemulihan gereja, pemulihan rumah tangga, Dia akan kerjakan dengan dahsyat. Dari Palu, dari seorang Bapak Abraham. Shalom, selamat malam Pastor. Saya mau bertanya bagaimana jika istri sudah tidak mau lagi sepakat dengan keputusan dan apa yang saya lakukan. Karena istri merasa dapat sendiri dari Tuhan dan istri menganggap apa yang saya putuskan dan lakukan salah. Bersabar, Pak. Ya, mulailah mengasihi dan mendoakan. Sebelum saya lupa, para suami haruslah menjadi pendoa syafaat bagi rumah tangganya. Kalau ada bapak-bapak, ada suami-suami, para suami itu haruslah menjadi pendoa. Jadi kalau ada istri yang belum sepakat, Bapak sabar. Ya, layanilah istri. Ya, Bapak yang harus lebih dahulu berubah. Bapak yang lebih dahulu belajar sepakat katakanlah dengan istri, belajar memahami, belajar mengerti akan istri, niscaya nanti Roh Kudus akan menolong dia. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Ya. Dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi sebelum saya lupa, saya ingin ingatkan bahwa pendoa bagi para keluarga adalah bapak-bapak. Para suami, para ayah adalah pendoa terbaik untuk istrinya, untuk anak-anaknya setiap hari.
Setiap hari saya selalu berdoa untuk istri dan kedua anak saya dan juga untuk jemaat dan sebagainya. Dari Suryanti, Kediri. Shalom, saya hanya sebentar menikmati kemanisan dalam hubungan suami istri di awal-awal menikah saya. 1 tahun setelah menikah sampai sekarang saya hanya merasakan tuntutan, makian, kritikan, dan diperlakukan seperti pembantu di rumah. Ada keinginan untuk lari dari rumah dan pergi ke kota lain supaya saya bisa bebas. Bagaimana saya harus bersikap dengan kondisi saya yang setiap hari menangis sendirian? Terima kasih Ibu. Kami doakan Ibu harus tetap sabar, layanilah suami dengan tulus. Tetaplah hormati. Saya percaya kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya dengan mengubah pasangan kita. Lakukan bagian kita. Kalau kita tahu suami kita bertindak kasar dan sebagainya, Ibu minta anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya, tetap layani, tetap bersabar sampai Tuhan membawa pemulihan bagi suami Ibu. Dari Rosli di Batam. Shalom, selamat malam. Figur suami sudah berangsur-angsur menghilang dari hati dan pikiran saya. Karena suami sudah memilih hidup tinggal dengan wanita lain dan sudah punya anak juga. Saya siapa teman pewaris saya jika seperti ini? Karena saya sudah berkomitmen untuk hidup sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu Rosli yang ada di Batam, mungkin kondisi ibu memang tidak mudah. Ya, ini perlu mungkin satu pembicaraan yang lebih. Tapi saya begini. Saya berdoa bahwa Ibu Rosli akan bisa memahami dan mengalami campur tangan Tuhan. Entah bagaimana jadinya, karena suami juga sudah punya istri dan punya anak yang lainnya. Apakah Ibu akan tetap menjadi teman pewaris? Siapa teman pewaris Ibu? Ya, itu pertanyaan bagus. Apakah Ibu akan mewarisi sendirian? Nah, kadang-kadang ada satu keluasan dari kasih setia Tuhan yang kita tidak pahami. Tapi saya berdoa, Ibu tetap kuat, Ibu tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, dan saya percaya, entah bagaimana cara Tuhan, ya kadang-kadang tidak bisa dirumuskan secara teknis, tapi campur tangan Tuhan pasti terjadi. Dari Bandung, dari Yulia, selamat malam, bagaimana jika suami sudah mulai meninggalkan Tuhan, dan sudah tidak bisa menjadi imam dalam keluarga? Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan dengan suami supaya kembali kepada Tuhan menjadi imam? Doakan. Doakan. Ingat, yang memulai menjadi alat pemulihan adalah kita sendiri. Jangan menuntut pasangan kita, tapi mulai kerjakan bagian yang bisa kita lakukan. Istri saya dari Bali. Istri saya sakit stroke sudah 12 tahun dan belum memiliki anak. Sering muncul di pikiran saya untuk saya selingkuh dan mendekati wanita lain jika melihat istri saya yang seperti itu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana istri saya dalam kondisi yang seperti ini bisa menjadi teman pewaris dalam kehidupan rumah tangga. Saya berdoa, ya, Bapak akan tetap kuat. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang khusus dengan kondisi istri yang memiliki keterbatasan. Bukan berarti kalau istri kita mulai keterbatasan, memiliki masalah, lalu bukan lagi menjadi teman pewaris. Tetap suami atau istri kita dengan segala keterbatasannya, tetaplah menjadi teman pewaris. Dari Makassar. Shalom, saya sudah menikah 13 tahun. Awal menikah kami menerima berkat firman dan doa. Hidup rumah tangga kami diberkati. Namun sepanjang perjalanan pernikahan hingga sekarang, kenapa hidup kami kekurangan, berhutang, dan bahkan minus? Apakah ada yang salah dalam hubungan pernikahan kami? Jangan jadikan masalah ini untuk saling menuduh. Tapi ayo sepakat kembali dengan suami. Doakan kembali suami, mulai ambil posisi sebagai pendoa syafaat Ibu untuk suami, supaya suami dan istri bisa berdoa bersama-sama kembali, ada mesbah keluarga, dan semua problem kita hadapkan ke dalam tahta kasih karunia Tuhan, dan Tuhan akan memberikan rahmat dan kasih karunia,
dan pertolongan pada waktunya. Dari Selangor, Malaysia. Suami saya otoriter sekali dan semua masukan dan saran saya tidak pernah didengar. Suami arogan dalam sikap dan perkataan. Saya dianggap tidak mampu dan tahu akan segala urusan dan masalah yang terjadi. Seringkali saya bertanya, kenapa saya mau menikah dengan orang yang seperti ini? Kadang-kadang pertanyaan seperti ini juga banyak ditanyakan oleh siapapun. Jangan bertanya seperti ini. Ya, kita sudah mengambil keputusan, tidak ada jalan balik. Dan apakah saya sedang salah menikah? Saya minta saran dari Bapak dan Ibu. Ibu jangan merasa salah langkah. Ibu sudah menikah, saya berdoa, kasih karunia Tuhan akan turun ke atas Ibu semuanya, Ibu dan juga Bapak, sehingga ada pemulihan. Jangan menyesal dan jangan menyalahkan orang lain. Tuhan memulihkan. Memulihkan itu artinya membuat seperti sedia kala, seperti yang Tuhan mau. Jadi Ibu tetap berdoa, percaya, saya percaya semua masalah ini Tuhan akan kerjakan dan pemulihan akan terjadi. Dari Gresik, suami saya memilih berdoa sendiri dan tidak mau saya ajak berdoa bersama. Saya dan suami beda gereja. Saya aliran karismatik, dan suami bukan, sehingga suami merasa tidak bisa mengikuti cara saya berdoa. Demikian sebaliknya. Saya mendorong kalau memungkinkan satu gereja. Dan kalau suami dan istri, saya mendorong kepada ibu menyesuaikan diri dengan suami. Ibu ke gereja bersama-sama dengan suami, sepakat dengan suami. Ya, jangan sampai karena beda gereja, beda cara berdoa, lalu ribut. Bukan gereja, bukan maksudnya seperti itu. Seperti ini. Dalam hal ini saya anjurkan ibu menyesuaikan diri dan bersama-sama beribadah di gereja suami. Itu jauh lebih baik. Dari Banjarmasin, bagaimana jika salah satu pasangan melanggar dan mengkhianati janji pernikahan? Apa yang punya saya lakukan? Bahwa dalam doa pasanganmu, saya percaya pemulihan akan terjadi. Saya sudah menikah dari Solo, 14 tahun, namun sampai sekarang belum diberi keturunan. Sebagai terapi, berbagai terapi sudah kami lakukan, namun belum ada hasilnya. Kami mulai mempertanyakan akan janji Tuhan akan keturunan. Karena label mandul sudah banyak orang lontarkan kepada kami. Sikap apa yang kami ambil dan putuskan. Saudaraku, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah kalau memang Tuhan, ya bahkan Rasul Paulus pun ditetapkan Tuhan untuk tidak beristri. Kadang-kadang ada suami istri yang Tuhan entah bagaimana ditetapkan untuk tidak punya anak secara biologis, tapi mungkin juga bisa menyelamatkan anak-anak yang lain dengan adopsi dan sebagainya. Itu bukan sebuah kesalahan. Dari Ternate, bagaimana jika istri saya dominan sekali? Ya, bagaimana jika istri saya dominan sekali? Semua yang di rumah dari penataan barang harus sesuai dengan yang dimaui istri. Kalau tidak, istri bisa marah, bahkan istri bisa seringkali membuang barang yang saya beli, yang bagi saya bagus, tapi istri tidak suka, sehingga jadi konflik yang terus-menerus. Apa yang perlu saya lakukan menurut Bapak dan Ibu? Nah, sebagai suami, kadang-kadang kita harus mengambil sikap melayani. Ambil sikap menyesuaikan diri juga, ambil sikap mengalah, menghormati juga mengasihi. Jadi Bapak, sesuaikanlah, ya. Tidak ada salahnya pemimpin itu melayani. Tidak ada salahnya. Yesus itu melayani murid-muridnya, bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Pemimpin bukan berarti duduk di kursi dan hanya memerintah. Tidak, bukan merupakan hal yang mustahil, lalu kalau Bapak lalu menyesuaikan diri dengan kemauan istri, ya lebih tertata dan sebagainya. Dari Manado, saya sudah berusaha menjaga dan memahami istri saya, namun istri saya masih saja bilang kalau saya tidak memahami dan mengerti hatinya, sehingga jadi konflik. Karena saya tersinggung, saya menganggap istri saya bawel, ribet dan banyak maunya. Apa yang harus saya lakukan untuk istri? Nah, jadi istrinya ini selalu mengatakan suami tidak memahami.
Cobalah Bapak komunikasikan. Mungkin tahun depan kita akan bicara mengenai komunikasi. Coba apa yang diinginkan, lalu coba penuhilah apa yang menjadi keinginan pasangan kita. Dari Jayapura, perbedaan gaji membuat istri sering lupa bahwa saya adalah kepala rumah tangga. Sebab sikap istri lebih sering merendahkan dan menyindir saya soal uang. Menyuruh seenaknya, tidak ada kata tolong dan terima kasih. Istri jika sedang ada temannya datang ke rumah, saya disuruh masuk dan jangan keluar karena malu-maluin dan sebagaimana. Bagaimana menyadarkan sikap istri yang seperti ini? Bapak, bawalah dalam doa, karena istri tidak mendengarkan, kan? Ajak dengar sekarang. Ya, ada dengar. Ya, bawalah dalam doa. Ya, kadang-kadang kita mesti suami adalah menjadi pendoa bagi istri, dan tetap kasihilah istrimu, tetap hormatilah istrimu meskipun pada posisi ini istri menyepelekan dan merendahkan diri. Yang terakhir, saya sering merasa dari seorang ibu, saya sering merasa lebih rohani dari suami. Berusaha untuk tidak menggurui atau menunjukkan saya lebih pandai, lebih banyak. Tapi dia seringkali bicara seolah-olah dia sangat rohani. Perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Ya, masih suka berkata-kata kasar pada saya, merendahkan saya, mengatakan yang menyakitkan dan sebagainya. Selama ini saya selalu memaafkan dan mengampuni. Tetapi kadang saya ingin berontak dan melawan dan membalas jika tidak mengingat bahwa saya harus menghormati. Apa yang harus saya lakukan? Jadi ini masing-masing merasa lebih rohani. Masing-masing merasa lebih rohani, masing-masing merasa lebih berhikmat, dan masing-masing merasa lebih berpengetahuan dan sebagainya. Merasa lebih rohani. Dalam hal ini, kalau ini seorang ibu sesuaikanlah dengan suami. Karena ini masing-masing merasa sama-sama rohaninya. Dalam hal ini, Bu Indah, saya harus akui dia sangat banyak belajar menyesuaikan diri dengan saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa. Sepertinya waktunya sudah habis. Pak Budi, bagaimana? Ya, pertanyaan juga sudah dijawab semua, Pak Yus. Semuanya ya. Jadi prinsipnya begini ya. Sekali lagi, Pak, bagaimana supaya ada pemulihan? Dimulai dari saya. Perubahan dimulai dari saya. Andai kata kita belum bisa bicara dengan istri dan suami kita, berdoalah. Bahwa di dalam doa, Pak, istri suami saya seenaknya, istri berdoa. Pak, suami saya meninggalkan Tuhan, istri berdoa. Pak, istri saya bawel sekali, suami berdoa. Pak, ini suami saya kejam terhadap anak-anak, istri berdoa. Pak, ini istri saya melakukan hal yang tidak baik, suami berdoa. Nah, perubahan dimulai dari saya, bukan kita. Pemulihan kita akan mau nikmati sama-sama, tapi perubahan baik dalam hal doa, dalam hal mengasihi, dalam hal melayani dimulai dari saya. Ya, tidak menuntut pasangan kita, jangan menuntut sebelah kita. Semua bahan ini bukan untuk menuntut, tapi adalah untuk kita tanam dalam hidup kita masing-masing, dalam hidup saya. Ya, jangan menuntut, layani, doakan, kasihi, hormati pasanganmu. Saya percaya pemulihan Tuhan atas keluarganya pasti terjadi sebelum dia datang yang kedua kali. Mari kita berdoa sebelum nanti kita foto bersama. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk semua yang bergabung baik lewat Zoom maupun lewat radio. Hamba berdoa, ada banyak persoalan dan konflik dalam kehidupan setiap kami. Beri kami hikmat dan kasih karunia-Mu memampukan kami. Amin. Tuhan, biarlah roh pemulihan itu mulai bekerja. Karena Kristus dan jemaat sebagai gambarannya adalah suami dan istri. Kalau hubungan Kristus dan jemaat dipulihkan, berarti hubungan suami dan istri juga dipulihkan. Berkati setiap anak-anak-Mu dan setiap firman yang kami sudah dengar akan tertanam dan hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.